Di Malaysia, Yelena Belova mendapat tugas dari seseorang untuk menghancurkan sebuah laboratorium milik Exacord dan memusnahkan barang bukti yang ada. Yelena lalu melompat dari atas sebuah gedung dan kemudian mendarat di gedung yang lainnya. Yelena lalu menghajar semua petugas yang menjaga laboratorium sendirian. Yelena kemudian bingung karena barang bukti yang dia cari untuk dihancurkan ternyata tidak ada di sana. Yelena pun kemudian akhirnya meledakkan laboratorium itu menggunakan bom. Yelena menelpon orang yang menugaskannya memberitahu kalau tugasnya telah selesai. Di Washington DC, di dalam ruangan pengadilan, pemimpin CIA yang bernama Valentina disidang karena perusahaan miliknya yang bernama Exacord diduga melakukan eksperimen ilegal terhadap manusia di dalam laboratorium yang tersebar di berbagai negara. Bagi sang Winter Soldier yang kini menjabat sebagai anggota dewan kemudian masuk ke dalam ruangan sidang untuk mengawasi persidangan ini. Hakim menuduh perusahaan milik Valentina itu sedang mengembangkan serum khusus untuk menciptakan manusia super. Jika hal ini terbukti, Valentina tidak hanya akan dipecat dari jabatannya sebagai pemimpin CIA, dia juga akan dijebloskan ke dalam penjara. Valentina pun membantah semua tuduhan itu. Valentina berkata kalau dia tidak mempunyai waktu untuk meladeni gosip-gosip yang belum terbukti ini, karena saat ini dia sedang sibuk melindungi negara ini dari ancaman musuh-musuh yang memiliki teknologi yang sangat maju. Ditambah-tambah sekarang Avengers sudah tidak ada lagi, sudah menjadi tugasnya untuk memastikan keamanan di negara ini. Valentina bersedia menerima hukuman jika tuduhan-tuduhan itu bisa dibuktikan. Setelah sidang usai, Valentina terlihat marah. Ternyata semua yang dituduhkan dalam persidangan barusan itu benar. Perusahaan milik Valentina memang melakukan eksperimen ilegal terhadap manusia. Valentina lalu bertanya kepada asistennya Mel apakah agen rahasia suruhannya sudah berhasil menghancurkan semua barang bukti. Mel pun melaporkan kalau semua agen sudah berhasil menghilangkan barang bukti. Yang terakhir adalah agen yang bernama Yelena yang berhasil menghancurkan laboratorium yang berada di Malaysia. Valentina lalu menyuruh Mel memberikan tugas kepada para agen itu membersihkan barang bukti untuk yang terakhir kalinya. Di pinggiran kota, Yelena menemui ayah angkatnya Alexei yang juga merupakan manusia super yang mendapatkan serum manusia super buatan Rusia. Alexei adalah mantan agen rahasia Rusia dahulu. Dalam suatu tugas, Alexei menyamar menjadi ayah dari Natasha Black Widow dan Yelena. Dalam misi itu, Alexei sangat menyayangi Natasha dan Yelena, membuat Yelena menganggap Alexei sudah seperti ayah kandungnya sendiri. Yelena lalu mengunjungi Alexei karena merasa kesepian setelah Natasha sang Black Widow itu meninggal dunia. Yelena pun bertanya bagaimana kabar Alexei saat ini. Alexei menjawab setelah pindah ke Amerika, meskipun dia hanya bekerja menjadi supir, namun dia sangat bersyukur karena dipercaya menjadi supir orang-orang penting. Alexei kemudian balik bertanya bagaimana dengan pekerjaan Yelena. Yelena pun bercerita kalau saat ini dia sedang bekerja menjadi agen rahasia untuk pemimpin CIA yang bernama Valentina. Namun Yelena berencana ingin berhenti dari pekerjaan ini karena ia merasa apa yang dia lakukan ini tidak benar. Yelena kemudian melihat foto saat dia bergabung dalam klub sepak bola Thunderbolt saat dia masih kecil. Setelah mengunjungi Alexei, Yelena ditelepon oleh Valentina untuk menjalankan tugas kembali. Yelena pun berkata kalau ini adalah tugas yang terakhir kalinya. Setelah ini, Yelena akan mengundurkan diri. Valentina pun berjanji kalau ini adalah tugas yang terakhir kalinya. Yelena ditugaskan untuk mengamankan data yang ada di dalam bunker rahasia milik perusahaan Valentina. Valentina mendapat informasi kalau ada pihak yang menyewa agen rahasia bernama Ghost untuk mencuri berkas rahasia yang ada di sana. Valentina lalu menyuruh Yelena untuk pergi ke bunker dan membunuh Ghost yang ingin mencuri berkas rahasia itu. Keesokan harinya, Yelena langsung pergi menuju bunker rahasia yang terletak di tengah gurun. Dari jauh, Yelena melihat Ghost masuk ke dalam bunker rahasia itu. Yelena pun langsung mengikutinya dari belakang. Valentina sudah memberikan Yelena izin akses membuka pintu-pintu bunker. Yelena pun langsung naik lift menuju ruang bawah tanah tempat berkas rahasia disimpan. Di ruangan ini, Yelena menemukan berkas-berkas penelitian yang disebut dengan Project Sentry. Yelena juga melihat foto-foto korban eksperimen yang telah tewas, dan dari belakang, seorang agen rahasia yang bernama John Walker tiba-tiba menembaki Yelena. Mereka berdua pun bertarung dengan sangat sengit. Walker berkata kalau dia ditugaskan untuk membunuh Yelena. Yelena pun bingung karena dia tidak ditugaskan untuk melawan Walker. Di saat Yelena terpojok, tiba-tiba seseorang menghajar Walker. Itu adalah agen rahasia yang bernama Taskmaster. Taskmaster menyuruh Yelena tidak usah ikut campur karena dia datang ke sini untuk membunuh Walker. Dan dari belakang, agen rahasia Ghost yang bernama asli Alpha kemudian muncul. Ia pun langsung menghajar Taskmaster. Alpha menyuruh Yelena jangan menghalanginya karena dia
dia ditugaskan untuk membunuh Taskmaster. Walker lalu kembali menembaki Yelena. Tembakan itu kemudian membuka sebuah peti mati yang berada di sana. Di saat Taskmaster akan membunuh Walker, tiba-tiba Alpha muncul dan menembaknya hingga tewas. Mereka lalu mendengar ada satu orang lagi di sini. Dari tumpukan peti muncul seorang pria biasa yang kebingungan. Tiba-tiba pintu-pintu di ruangan itu menutup. Mereka semua terjebak, tidak bisa keluar. Pria yang kebingungan itu kemudian memperkenalkan dirinya. Dia bernama Bob. Di Washington DC, Bagi menghadiri pesta yang diadakan oleh Valentina. Bagi lalu mendekati Mel yang sedang memandangi lambang Avengers sendirian. Mel pun mengenal Bagi karena Mel adalah penggemar Avengers. Bagi berkata kalau dia tahu Mel adalah orang yang baik. Bagi kemudian memberikan kartu namanya. Nanti jika Mel melihat ada yang mencurigakan pada Valentina, Bagi menyuruh Mel untuk menghubunginya. Di dalam bunker, Alpha yang tugasnya sudah selesai berniat untuk pergi. Yelena kemudian memberitahu kalau dia datang ke sini ditugaskan untuk membunuh Alpha. Walker lalu berkata kalau dia ditugaskan untuk membunuh Yelena. Mereka semua pun akhirnya sadar kalau mereka ditugaskan oleh Valentina untuk saling membunuh satu sama lain. Pasti berencana untuk menyingkirkan mereka semua karena mereka mengetahui rahasia perusahaan. Walker lalu bertanya apa yang dilakukan Bob di tempat ini. Bob pun menjawab kalau dia juga bingung. Tiba-tiba dia terbangun di tempat ini. Alpha yang memiliki kemampuan menghilang kemudian berencana menjebol pintu. Saat dia akan melakukannya, tiba-tiba muncul suara hipersonik yang mesakitkan telinganya, membuat kekuatan Alpha lemah. Ternyata ruangan ini memiliki sistem untuk mencegah Alpha untuk bisa kabur. Di dalam tempat pesta, Mel melaporkan kalau semua agen sudah masuk ke dalam bunker yang berisi semua barang bukti. Valentina pun menyuruh Mel untuk membakar mereka semua. Mel pun terkejut. Mel tidak ingin membakar bunker karena masih ada orang-orang di dalamnya. Valentina pun langsung merebut tab yang ada di tangan Mel dan memencet tombol protokol pembakaran. Di dalam bunker, tiba-tiba alarm menyala. Suhu pun berangsur-angsur naik saat melihat lubang-lubang di langit-langit. Mereka pun akhirnya sadar kalau ruangan ini bukan ruangan untuk menyimpan berkas. Ini adalah ruang pembakaran. Valentina pasti berencana membakar mereka semua beserta berkas-berkas yang berada di sini. Yelena lalu memiliki ide. Mereka harus mematikan sistem hipersonik yang dipasang di ruangan ini. Setelah itu Alpha akan keluar menembus pintu dan kemudian membuka pintu dari luar. Mereka semua pun setuju. Saat sedang mencari sistem hipersonik, Walker melihat sebuah peti mati terbuka. Yelena dan Alpha kemudian menemukan sistem hipersonik yang dimaksud. Walker pun langsung menghancurkannya dan berhasil. Alpha pun langsung pergi menembus pintu. Alpha kemudian membuka pintu tepat sebelum sistem pembakaran dinyalakan. Mereka semua pun berhasil selamat. Yelena yang pingsan kemudian bermimpi ingatan masa lalu saat dia pertama kali mendapatkan tugas di Red Room. Yelena ditugaskan untuk memancing seorang gadis tak bersalah ke tengah hutan. Namun seorang agen kemudian muncul membunuh gadis kecil itu. Yelena yang merasa bersalah tidak bisa melupakan kejadian ini seumur hidupnya. Namun secara aneh Bob ternyata masuk ke dalam mimpinya ini. Yelena kemudian sadar kembali. Dia melihat Bob ada di sampingnya sambil memegang tangannya. Alpha lalu memberitahu yang lain kalau lift rusak, mereka tidak bisa menggunakannya. Di tempat lain di dalam mobil, Mel melaporkan kalau para agen yang ada di dalam bunker berhasil melarikan diri dari ruang pembakaran. Dari rekaman CCTV, Valentina melihat ada Bob di antara para agen itu. Valentina pun bertanya siapa orang ini. Mel pun menjawab kalau dia juga tidak tahu. Valentina pun menyuruh Mel untuk menyelidiki orang asing itu. Valentina juga akan mengirim pasukan untuk membunuh para agen yang berada di dalam bunker. Setelah Valentina dan Mel keluar dari dalam mobil, ternyata yang menjadi supir mobil itu adalah Alexei. Alexei yang sadar kalau Yelena dalam bahaya langsung melesat menyelamatkannya. Di dalam bunker, Walker menyuruh Bob menjelaskan kenapa dia berada di sini. Bob berkata kalau dia juga tidak tahu. Yang dia ingat sebelumnya dia sedang mengikuti program uji coba obat jenis baru. Setelah itu dia tidak ingat apa-apa. Tiba-tiba dia terbangun di tempat ini. Sadar kalau Bob hanyalah warga sipil biasa, Walker pun berniat pergi meninggalkan Bob sendirian di tempat ini. Namun Yelena menolaknya. Dia bersikeras mengajak Bob untuk ikut keluar dari tempat ini bersama-sama. Bob pun lalu berkata kalau dia adalah orang yang tidak berguna, dia tidak pantas untuk ditolong. Yelena pun menyuruh Bob tidak usah khawatir karena mereka semua yang ada di sini juga memiliki masa lalu yang buruk. Mereka juga orang-orang yang tidak berguna. Yelena mengajak Bob keluar dari tempat ini bersama-sama. Setelah keluar nanti terserah Bob jika mau pergi sendirian. Bob pun akhirnya setuju.
Di tempat lain, Bagi yang sedang mempelajari kasus dakwaan Valentina ditelepon oleh Mel. Mel pun memberitahu kalau Valentina sudah bertindak di luar batas. Mel pun memberitahu apa yang Valentina lakukan di dalam bunker rahasia miliknya. Dan di dalam bunker, karena lift rusak, Yelena dan yang lain terpaksa menaiki kolom lift yang sangat tinggi dengan berpegangan satu sama lain. Saat mencapai pintu lift di atas, Walker pun langsung meloncat memasukinya, membuat Yelena, Alpha, dan Bob saling bergelantungan. Walker kemudian melemparkan tali untuk menarik yang lainnya. Di dalam pesawat, Mel melaporkan kalau Bob adalah salah satu subjek penelitian Project Sentry di laboratorium Malaysia. Sebelumnya, Bob dilaporkan tewas setelah mendapatkan suntikan serum super. Mayat Bob itu kemudian dikirim ke dalam bunker untuk ikut dibakar, namun entah kenapa ternyata Bob itu hidup kembali. Itu artinya Bob adalah satu-satunya subjek penelitian yang berhasil bertahan hidup setelah mendapatkan suntikan serum manusia super. Di dalam bunker, Yelena dan yang lain melihat kalau pasukan Valentina sudah bersiap menghadang mereka di luar pintu bunker. Walker lalu menyuruh yang lain mengikuti rencananya. Yelena pun menolak mengikuti rencana Walker karena barusan di dalam lift Walker hampir membunuh mereka semua. Walker pun berkata kalau hanya dia yang pantas menjadi pemimpin karena dia pernah mengikuti berbagai macam perang. Dan di saat SMA dulu, tim football yang dipimpinnya berhasil menjadi juara. Yelena lalu berkata saat dia kecil, dia juga ikut tim sepak bola yang bernama Thunderbolt dan menjadi juara juga. Yelena pun menyuruh yang lain untuk mengikuti rencananya. Yelena menyuruh Alpha untuk pergi sambil menghilang untuk merebut kendaraan yang berada di luar. Sementara yang lain akan meledakkan bom dan mematikan aliran listrik. Nanti saat pasukan musuh masuk menggunakan kacamata night vision, Yelena akan menyalakan lampu kembali. Hal itu akan membuat pasukan musuh kesulitan melihat. Setelah mendengar penjelasan ini, Alpha pun langsung pergi keluar. Di luar, Valentina yang baru datang menyuruh anak buahnya untuk tidak membunuh target. Tiba-tiba terdengar ledakan di dalam bunker yang mematikan seluruh listrik yang berada di dalam bunker. Pasukan Valentina pun langsung masuk menggunakan kacamata night vision. Di dalam, Bob ingin membantu Yelena bertarung melawan musuh, namun Yelena melarangnya. Yelena menyuruh Bob tetap berlindung di belakangnya. Di saat Yelena akan menyalakan listrik kembali, ternyata gagal. Listrik tidak bisa dinyalakan lagi. Yelena pun mengajak Bob untuk bergegas kabur. Pasukan musuh kemudian menembakkan gas air mata sambil menggunakan masker. Yelena menghajar pasukan musuh yang datang sambil menyuruh Bob berlindung di belakangnya. Walker kemudian datang membantu. Yelena, Walker, dan Bob lalu menyamar menjadi anak buah Valentina dan kemudian berjalan pergi. Alpha lalu datang sambil membawa truk sambil mengajak yang lain untuk segera naik. Bob duduk di kursi belakang sementara yang lain duduk di depan. Di saat mereka akan pergi, seorang petugas menghadang kendaraan itu. Petugas itu melarang siapapun pergi dari tempat ini. Bob di belakang sadar kalau mereka tidak bisa pergi. Bob pun langsung berlari mengalihkan perhatian para petugas. Melihat Bob memegang senjata, para petugas pun langsung menembaki Bob hingga tumbang. Yelena dan yang lain pun tidak menyangka kalau Bob akan mengorbankan dirinya untuk menolong mereka. Yelena dan yang lainnya pun kemudian pergi dari sana. Beberapa saat kemudian Bob hidup kembali tanpa terluka sedikit pun. Bob pun kemudian terbang tinggi ke angkasa. Yelena dan yang lain pun terkejut melihat Bob yang ternyata masih hidup dan bisa terbang. Di atas, Bob kemudian pingsan. Dia jatuh kembali menimbulkan ledakan yang cukup besar membuat kendaraan yang dinaiki Yelena terlempar. Beruntung Yelena dan yang lain berhasil selamat. Yelena lalu memperlihatkan berkas Project Sentry yang dia ambil dari dalam bunker. Ternyata selama ini Valentina melakukan percobaan ilegal terhadap manusia untuk mendapatkan manusia super yang memiliki kekuatan 1000 matahari. Walker lalu berkata kalau uji coba yang dilakukan perusahaan ini diduga menewaskan ribuan orang yang diuji coba, membuat pemerintah Amerika menuntut Valentina. Itulah alasan kenapa Valentina menugaskan mereka untuk memusnahkan semua barang bukti. Keesokan harinya, Valentina menyuruh anak buahnya membawa Bob ke dalam markas barunya yang berada di New York dan menyingkirkan Yelena dan yang lain yang berada di luar sana. Di jalanan, Yelena dan yang lain mendengar ada kendaraan yang datang mendekat. Ternyata itu adalah Alexei yang datang menaiki limosin tua miliknya. Alexei sengaja datang ke sini karena mendengar Yelena dalam bahaya. Alexei pun mengajak Yelena dan yang lain masuk ke dalam mobilnya. Alexei tidak menyangka Yelena akan mendapatkan teman-teman baru yang merupakan sekumpulan manusia super. Mereka bisa membentuk tim untuk menyelamatkan dunia, namun mereka membutuhkan suatu nama. Walker lalu berkata kalau Yelena adalah pemimpin tim Thunderbolt, membuat Alexei pun tertawa karena Thunderbolt adalah nama tim sepak bola Yelena saat kecil yang tidak pernah menang, namun namanya keren juga. Walker kemudian melihat 3 mobil anak buah Valentina mengejar mereka dari belakang. Mobil-mobil itu langsung menembaki mobil mereka.
mereka. Alexei lalu melemparkan botol vodka yang terbakar namun sia-sia. Yelena lalu menembak salah satu mobil musuh lalu berhasil meledakkannya. Dan dari belakang seseorang misterius melemparkan bom meledakkan salah satu mobil musuh itu. Ternyata itu adalah Buggy. Buggy lalu menarik tali salah satu mobil musuh yang tersisa lalu menghancurkannya. Yelena dan yang lainnya pun mengira Buggy datang untuk menyelamatkan mereka. Ternyata Buggy juga melemparkan bom ke arah mobil Alexei membuat mobil itu terbalik. Di tempat lain, Valentina sampai di markas barunya yang berada di New York. Ternyata itu adalah bekas markas Avengers yang sudah direnovasi. Mel lalu melaporkan kalau Bob adalah subjek yang berbahaya karena Bob terdeteksi mengalami gangguan psikologis depresi akibat trauma masa lalunya. Valentina kemudian menemui Bob yang baru siuman di dalam kamarnya. Bob pun langsung bertanya di mana Yelena dan yang lainnya. Valentina menyuruh Bob tidak usah khawatir memikirkan Yelena dan yang lain karena mereka tidak peduli pada Bob. Valentina berkata kalau hanya dia seorang yang peduli pada kemampuan Bob. Bob kini tidak perlu takut lagi. Valentina kemudian menyinggung masa lalu Bob yang selalu disiksa. Tiba-tiba Bob yang tidak ingin mengingat kembali masa lalunya membuat listrik di gedung mengalami gangguan. Di saat Valentina menyentuh tangan Bob, Valentina masuk ke dalam ingatan masa lalunya saat masih kecil. Valentina melihat ayahnya dibunuh oleh gangster di depan mata kepalanya sendiri. Setelah sadar kembali, Bob berkata kalau dia bersedia menuruti keinginan Valentina. Valentina lalu menyuruh Mel mengundang semua wartawan untuk datang karena Valentina ingin mengumumkan sosok superhero baru pengganti Avengers. Mel pun memperingatkan tentang emosi Bob yang tidak stabil. Valentina lalu menyuruh Mel membuat tombol yang bisa membunuh Bob untuk berjaga-jaga jika nanti hal yang tidak diinginkan terjadi. Di dalam gedung bekas pom bensin, Buggy mengikat Yelena dan yang lainnya. Buggy akan membawa mereka ke tempat persidangan sebagai bukti dalam sidang kasus Valentina. Alpha pun menjelaskan kalau mereka sekarang tidak bekerja lagi untuk Valentina. Bahkan semalam Valentina berusaha membunuh mereka semua di dalam bunker itu. Yelena lalu memberitahu semalam saat akan dilenyapkan mereka juga bertemu salah satu korban uji coba yang bernama Bob. Bob adalah subjek penelitian Project Sentry. Mereka melihat Bob tidak bisa mati meskipun ditembaki. Bob bisa terbang dan menghancurkan gunung dengan mudah. Bucky pun tidak percaya. Dia mengira Yelena dan yang lainnya sedang berbohong. Mel kemudian menelpon Buggy. Mel memberitahu kalau Valentina berencana memperkenalkan Bob sebagai superhero pengganti Avengers, padahal Bob sangat berbahaya karena memiliki kekuatan yang luar biasa, namun emosinya tidak stabil. Mel ingin Buggy datang menghentikan Valentina. Buggy pun akhirnya percaya. Dia lalu melepaskan Yelena dan yang lain, mengajak mereka menuju markas Valentina untuk menghentikan Valentina sekarang juga. Di tempat lain, Valentina memberi semangat kepada Bob untuk melatih kekuatannya. Bob lalu berhasil menggerakkan gelas yang berisi air dan menghancurkannya dengan sangat mudah. Valentina pun berkata kalau tidak akan ada lagi orang yang bisa meremehkan Bob karena Bob memiliki kekuatan seperti dewa. Dan keesokan harinya, Buggy dan yang lain akhirnya sampai di New York. Mereka langsung menerobos masuk ke dalam gedung Avengers markas Valentina yang baru. Di saat mereka bertarung melawan petugas yang ada di sana, dari pengeras suara Valentina menyuruh mereka untuk naik menggunakan lift. Sesampainya di atas, Buggy menyuruh Valentina menghentikan semua aksinya ini. Mereka datang ke sini untuk menangkap Valentina. Di saat Buggy akan menangkap Valentina, tiba-tiba tangannya tidak bisa digerakkan dari atas. Bob kemudian datang sambil mengenakan kostum sentrinya. Valentina pun memperkenalkan Sentry, pahlawan baru ciptaannya yang lebih kuat dari gabungan semua Avengers. Valentina memberitahu kalau sebentar lagi para wartawan akan datang ke sini. Valentina akan memanfaatkan kedatangan Yelena dan yang lain untuk mendemonstrasikan kekuatan Sentry di hadapan para wartawan. Semua orang akan melihat Sentry mengalahkan penjahat-penjahat tidak berguna seperti Yelena dan yang lainnya. Dengan kekuatan luar biasa ada di sisinya, Valentina yakin tidak akan ada lagi pihak yang bisa mengganggunya. Bahkan pemerintah Amerika sendiri akan tunduk padanya. Valentina pun memberikan misi pertama kepada Bob, yaitu menyingkirkan Yelena dan yang lainnya. Bob pun berkata kalau dia tidak ingin menyakiti Yelena dan yang lainnya. Bob pun menyuruh mereka untuk segera pergi dari sana. Yelena berusaha menyadarkan Bob. Yelena tahu kalau Bob tidak menginginkan semua ini. Valentina kemudian mengingatkan Bob, bukankah Bob tidak ingin diremehkan oleh orang lain lagi? Alexei kemudian maju namun Bob dengan mudah menyingkirkannya. Buggy kemudian mencoba menembaknya namun Bob bisa membalikkan serangan itu. Bob juga bisa bergerak dengan sangat cepat. Bob lalu membengkokkan perisai milik Walker. Buggy berusaha menghajar Bob dengan lengan vibraniumnya namun sia-sia. Bob dengan mudah melumpuhkannya, sadar kalau mereka tidak akan bisa mengalahkan Bob. Yelena dan yang lainnya pun langsung kabur menggunakan lift. Valentina lalu menyuruh Bob mengejar
dan membunuh Yelena dan yang lainnya, namun Bob menolaknya karena menurut Bob mereka bukanlah ancaman. Bob bingung kenapa dia harus membunuh mereka. Valentina pun berkata kalau Bob harus mematuhi semua perkataannya. Di luar, Yelena dan yang lain saling bertengkar satu sama lain. Yelena berkata kalau mereka adalah pecundang. Mereka tidak layak bermimpi untuk menjadi penyelamat dunia. Yelena pun pergi meninggalkan yang lainnya. Dan di dalam, Bob bertanya kenapa dia harus mematuhi perintah Valentina. Bob merasa kalau dia memiliki kekuatan yang luar biasa, dia adalah dewa. Dan dewa tidak mematuhi perkataan siapapun. Bob pun curiga kalau Valentina hanya memanfaatkannya saja. Valentina yang terancam lalu mengeluarkan tombol pembunuh yang bisa membunuh Bob seketika. Bob yang sadar pun langsung mencekik Valentina membuat tombol itu terjatuh. Marah karena Valentina berusaha membunuhnya, tiba-tiba Bob pun tumbang. Dan ternyata dari belakang Mel menekan tombol pembunuh, membuat Bob tewas seketika. Valentina dan Mel kemudian pergi dari dalam gedung. Di jalanan, Alexei mencoba menenangkan Yelena. Yelena dan Alexei kemudian melihat orang-orang menatap langit. Ternyata Bob belum mati. Bob berubah menjadi sosok hitam. Bob kemudian membuat anak buah Valentina yang menyerangnya menjadi bayangan hitam. Dua helikopter kemudian datang menyerang Bob. Bob pun langsung membuat penumpang helikopter menjadi bayangan hitam juga. Helikopter itu pun seketika jatuh menabrak kren hingga menghantam gedung. Puing-puing gedung pun mulai berjatuhan. Di bawah terjadi kekacauan. Alexei, Yelena, Buggy, Alpha dan Walker bahu-membahu menyelamatkan warga yang hampir tertimpa puing-puing bangunan. Alexei kemudian melindungi seorang gadis kecil yang hampir tertimpa puing-puing. Tiba-tiba gadis itu berubah menjadi bayangan hitam. Ternyata itu ulah Bob yang merubah warga kota menjadi bayangan. Sisi gelap Bob kini merubahnya menjadi jahat. Buggy dan yang lainnya pun menolong para warga menuju stasiun bawah tanah. Namun tidak dengan Yelena, ia malah berjalan maju. Ia percaya kalau Bob tidak akan mencelakainya. Ternyata Bob tetap merubah Yelena menjadi bayangan hitam. Bob pun masih terus merubah semua orang menjadi bayangan hitam. Bayangan kegelapan pun mulai menyelimuti kota. Ternyata Yelena masuk ke dalam alam kehampaan yang diciptakan oleh Bob. Yelena masuk ke dalam ingatan masa lalu kelamnya. Yelena berteriak memanggil Bob. Yelena lalu menembus masuk ke dalam ingatan buruknya yang lain saat dia berhasil menjadi yang tercepat merakit senjata membuat semua rekan-rekannya dihukum cambuk. Yelena lalu melihat Bob di dalam cermin. Bob pun menyuruhnya untuk masuk. Yelena pun langsung memasuki cermin itu. Bob memberitahu kalau saat ini sisi gelap dirinya yang bernama Void sedang menguasai tubuhnya. Saat itu terjadi, Bob hanya bisa bersembunyi di tempat ini. Bob berkata kalau tempat ini adalah satu-satunya tempat yang aman karena ruangan yang lain sangat berbahaya. Ternyata tempat ini adalah memori loteng rumah di dalam ingatan Bob. Dari balik lantai, Yelena melihat ayah Bob yang menyiksa Bob sejak kecil. Bob pun menangis merasa kalau dia tidak ada gunanya. Yelena pun menyuruh Bob tidak usah khawatir. Sekarang Bob tidak sendirian. Yelena sendiri juga memiliki masa lalu yang sangat kelam. Yelena tidak berusaha melupakan masa lalunya, namun dia mencoba berdamai dengan masa lalunya itu dengan cara melakukan kebaikan. Tiba-tiba benda-benda yang ada di ruangan itu bergerak menyerang Yelena dan Bob, mencekik Yelena dan Bob. Beruntung anggota Thunderbolt yang lain datang menyelamatkan mereka berdua. Mereka ternyata ikut masuk ke dalam alam kehampaan untuk menyelamatkan Yelena. Mereka semua pun bingung bagaimana caranya keluar dari dalam tempat ini. Yelena lalu bertanya jika tempat ini adalah tempat yang paling aman, bisa jadi jalan keluarnya adalah di tempat yang paling berbahaya. Yelena pun menyuruh Bob mengantarkan mereka menuju tempat paling berbahaya di dalam alam kehampaan ini. Bob pun langsung mengajak yang lain mengikuti dirinya. Mereka melewati berbagai ingatan buruk yang pernah dialami Bob. Mereka semua akhirnya masuk dalam ruang laboratorium di mana Bob pertama kali mendapatkan suntikan serum sentri. Mereka melihat sosok Bob hitam yang menunggu mereka. Sosok Bob hitam itu lalu menggerakkan besi yang ada di sana untuk mengikat Yelena dan yang lainnya. Bob pun menyuruh sosok hitam itu menghentikan semua ini, namun sosok hitam itu malah tertawa. Sosok hitam berkata kalau tidak ada satu orang pun di dunia ini yang peduli kepadanya karena Bob tidak berguna. Kenapa Bob masih mau memperdulikan orang lain? Bob kemudian maju menghajar sosok hitam itu. Sosok hitam itu terus-terusan memprovokasi Bob. Ia berkata kalau Bob tidak akan bisa menyelamatkan orang lain karena menyelamatkan diri sendiri saja dia tidak bisa. Sosok kegelapan itu lalu menjauhkan
Bob dengan yang lainnya. Bob yang emosi kemudian maju menghantam sosok kegelapan itu bertubi-tubi. Sosok kegelapan itu kemudian tertawa. Ternyata Bob yang dikuasai amarah membuatnya mulai dikuasai kekuatan kegelapan. Yelena pun menyuruh Bob untuk menghentikan aksinya, namun Bob tidak peduli. Dia masih terus-terusan menghajar sosok hitam itu, membuat tubuh Bob sedikit demi sedikit dikuasai oleh kegelapan. Alexei lalu membantu Yelena melepaskan diri. Yelena pun berlari dan kemudian memeluk Bob, menyuruh Bob berhenti. Walker dan yang lain kemudian melepaskan diri dan ikut memeluk Bob. Setelah menyadarkan Bob, mereka semua pun kembali ke dunia nyata. Berangsur-angsur kegelapan yang menyelimuti kota mulai menghilang. Orang-orang yang sebelumnya berubah menjadi bayangan juga kini sudah kembali lagi. Bob kemudian bertanya apa yang barusan terjadi. Bob ternyata tidak ingat kejadian barusan. Yelena dan yang lain lalu melihat Valentina. Mereka pun berniat menangkap Valentina. Setelah melewati puing-puing, ternyata sudah ada puluhan wartawan di sana. Valentina pun mengumumkan kepada publik kalau dia sudah membentuk tim superhero baru yang bernama New Avengers dengan anggota Yelena dan yang lainnya untuk melindungi semua orang. Semua orang pun bersorak. Yelena lalu berkata kepada Valentina kalau dia memiliki semua rahasia Valentina. Jika Valentina macam-macam, Yelena akan mengungkapkannya kepada publik. 14 bulan kemudian, Yelena pusing karena Sam Wilson yang menjadi penerus Kapten Amerika menuntut copyright kepada Yelena dan yang lainnya karena mereka menggunakan nama New Avengers. Sam lah yang saat ini secara resmi memegang hak paten atas nama Avengers. Alexei kemudian memiliki ide untuk merubah nama mereka menjadi Avengers dengan Z. Yelena lalu mendapat laporan ada pesawat asing dari luar angkasa yang masuk ke dalam atmosfer bumi. Alexei pun menyuruh Bob untuk terbang ke luar angkasa untuk memeriksanya. Namun Bob menolak. Jika dia menggunakan kekuatannya, Bob takut sisi gelap dirinya akan keluar lagi. Dan saat melihat ke layar monitor, mereka melihat pesawat asing yang masuk ke dalam atmosfer bumi itu memiliki logo Fantastic Four dan film pun selesai.